Bab 53. Bab Gaje. Masih POV Author. Hari berikutnya, Aldon masuk ke dalam ruangan para staf. Ruangan luas yang terisi oleh para karyawan-karyawan rendahan. Ruangan yang sudah lama sekali tak pernah ia singgahi. Dan kini ia pun kembali harus menempati ruangan yang menurutnya sangat menyedihkan tersebut. Ia ingat waktu pertama kali bekerja di sini. Dulu ia masih menjadi karyawan magang. Ia sering menjadi pesuruh bagi karyawan-karyawan di atasnya. Harga dirinya selalu diinjak-injak oleh mereka. Hingga akhirnya ia berkenalan dengan sosok Nadine, anak pemilik dari perusahaan ini. Aldon berusaha untuk mengambil hati Nadine. Ia berusaha untuk membuat gadis itu jatuh cinta padanya. Tentu saja demi tujuan utamanya, naik jabatan ke tingkat yang setinggi-tingginya. Dan berkat kegigihannya, ia pun berhasil pada tujuannya. Nadine berhasil ia taklukkan. Ia berhasil menjalin hubungan dengan gadis tersebut. Ia sempat jatuh cinta juga dengan Nadine. Perasaannya sempat begitu tulus. Tetapi semenjak Mora datang ke perusahaan ini, semuanya berubah. Mora adalah gadis gatal. Ia bisa melakukan segala cara demi untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Dan itu adalah sosok Aldon. Ia menjerat Aldon dengan tubuhnya. Dan laki-laki itu pun akhirnya bertekuk lutut padanya. Tega mengkhianati Nadine dengan berselingkuh dengan Mora. Rela mengambil resiko bahwa ia akan kehilangan segala-galanya jika perselingkuhan mereka terbongkar oleh orang lain. Hal itu sudah terjadi saat ini. Tetapi Aldon belum menyadarinya. Karena Nadine masih terus bersandiwara demi melancarkan misi balas dendamnya. Hihihi. Terdengar suara tawa ketika Aldon mulai berjalan mendekat ke arah bangku kerjanya. Rupanya tawa dari para staf yang lain. Enggak salah tuh, Pak Aldon turun jabatan lagi. Celetuk salah satu dari mereka. Seorang wanita yang tengah sibuk ngemut gorengan selama setahun. Katanya sih karena Bu Nadine telah kembali. Celetuk yang lainnya lagi. Kali ini wanita yang sibuk petan dengan teman di sebelahnya. Maksud kamu, Putri Prestir Baskoro, direktur utama kita yang dulu? Ya. Loh, bukannya dia sudah meninggal? Ternyata dia belum meninggal. Belum lama ini akhirnya keluarga Baskoro menemukannya. Terang yang lainnya lagi. Berarti kasihan dong Pak Aldon. Dia kembali jadi karyawan rendahan. Hihihi. Mereka terdengar tertawa meremehkan. Aldon berusaha untuk tak memperdulikan mereka. Ia segera duduk di bangkunya. Menata barang-barang miliknya di meja kerjanya. Seperti kompor, penggorengan, panci, juga alat penanak nasi. Kok Pak Aldon bawa barang-barang kayak gitu? Tanya salah satu staf yang menempati bangku di samping bangku Aldon. Iya. Soalnya kalau enggak ada kerjaan, aku rencananya juga mau buka warteg di dalam kantor ini. Hehehe. Staf itu tampak menelan ludah mendengar jawaban Aldon. Mora. Seseorang memanggil Mora. Padangan Aldon pun langsung mencari keberadaan si pacar gelapnya. Mora yang baru saja masuk ke ruangan ini. Ada apa, Bu? Tanya Mora sambil mendekat ke arah si pemanggil yang baru saja. Seorang staf wanita yang tengah duduk di bangkunya. Buatin aku teh, dong. Titah wanita itu. Apa? Mora tampak terkejut. Maaf, Bu, pekerjaan membuat teh ada pekerjaan office boy, atau tugas karyawan magang di kantor ini. Sedang saya adalah secret. Ucapan Mora terhenti. Ia baru ingat, bukankah sekarang dia telah kembali menjadi karyawan magang? Dia bukan lagi seorang sekretaris direktur utama. Baik, Bu, akan saya buatkan. Ucap Mora. Ia akhirnya patuh dengan perintah tersebut. Aldon rupanya terus memperhatikan apa yang tengah terjadi pada Mora. Ia tengah begitu kasihan. Ternyata nasibnya sama sepertinya. Telah kembali ke habitat aslinya. Pak Aldon. Seseorang menghampiri keberadaan Aldon. Dia Caca Handika, direktur di bagian penjualan. Ada apa, Pak? Timpal Aldon. Tolong fotokopi semua berkas-berkas ini. Nanti siang harus sudah jadi ya. Klek. Aldon tertegun dengan perintah tersebut. Masak saya disuruh memfotokopi berkas, Pak? Harusnya kan tugas kayak gitu dikerjakan oleh karyawan paling rendah di divisi ini. Protes Aldon. Bapak lupa.
Celetuk Caca Handika. Lupa apa? Pak Aldon kan sekarang karyawan paling rendah di divisi ini. Klek. Iya juga ya, batin Aldon. Baik, Pak. Akan saya kerjakan. Saya akan memfotokopi berkas-berkas ini. Aldon menunjuk tumpukan berkas di hadapannya. Seperti Mora sesaat yang lalu, ia terpaksa patuh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Sial. Umpat Aldon dan Mora secara bersamaan. Mereka sama-sama datang ke balkon bangunan kantor. Tempat rahasia mereka yang biasanya mereka gunakan untuk bermesraan agar tak ketahuan oleh orang lain. Tetapi kini mereka manfaatkan untuk berkeluh kesah tentang apa yang mereka alami. Gimana nih, sayang? Sekarang aku bukan lagi sekretaris. Aku kembali jadi karyawan magang. Sekarang tugas-tugasku sangat keterlaluan. Kamu tahu nggak masak aku tadi disuruh Bu Aryo Tatung untuk nyedot WC yang lagi mampet. Terus habis itu Pak Dini Cagur masak nyuruh, aku suruh cabutin rambut putihnya. Udah gitu aku cuma dikasih uang 1.000 sehelai pula. Padahal aku udah pasang tarif 2.000 per helai. Tapi dia tetap nawar segitu. Akhirnya ya aku yain, lumayan uangnya bisa kupakai buat beli teh jumbo di kantin. Terang Mora bertubi-tubi. Tetapi Aldon tak begitu mendengarkannya. Karena ia juga sedang lelah akan nasib hidupnya sendiri. Sama. Aku juga sekarang mengenaskan. Kamu tahu sendiri kan? Sekarang aku kembali jadi karyawan rendahan. Aku bukan lagi seorang direktur utama. Keluh Aldon. Kamu bilang, Kek, sama Pak Baskoro gimana kelakukan si Neidin? Kamu kan calon menantu kesayangannya dia. Sudah. Tapi beliau tak bisa mengatasinya. Dia tak bisa membujuk Neidin untuk merubah keputusannya. Mereka pun sama-sama menghela nafas. Lelah dengan keadaan. Neidin sebetulnya kenapa ya? Sayang. Celetuk Mora. Kenapa apanya? Kenapa dia tiba-tiba berbuat kayak gitu? Tiba-tiba kembali ke perusahaan. Dan tiba-tiba ngembaliin kita ke posisi yang semula. Apa jangan-jangan? Ucapan Mora terhenti. Jangan-jangan apa? Kejar Aldon. Jangan-jangan dia sudah tahu tentang perselingkuhan kita. Jangan-jangan ingatannya tentang kecelakaan itu sudah kembali. Makanya dia jadi jahat banget sama kita. Terang Mora. Tak mungkin. Aldon langsung menyanggahnya. Kenapa tak mungkin? Karena dia masih memanggilku sayang. Lagi pula misal dia sudah mengetahui tentang perselingkuhan kita. Dia pasti akan terpuruk. Dia pasti akan begitu terpukul. Aku sangat mengenal dia. Aku tahu bagaimana dia. Dia adalah gadis yang lemah. Dia hanya akan meratapi nasibnya. Dia tak akan sanggup untuk berbuat apa-apa. Terang Aldon. Ia sangat yakin dengan pemikirannya. Tetapi jika kamu salah, bagaimana? Jika dugaanku lah yang benar, kita harus berbuat apa? Aldon tampak tersenyum menyeringai mendengar pertanyaan Mora. Kamu tenang saja. Aku sudah memiliki rencana yang bagus. Rencana untuk menghadapi ketakutanmu itu. Tutur Aldon. Rencana apa? Apakah rencana yang begitu hebat? Ya, rencana yang benar-benar hebat. Rencana apa itu? Sayang. Mora sangat penasaran dan begitu antusias. Rencanaku adalah. Ucapan Aldon terhenti. Apa? Sayang. Kejar Mora. Ia sudah benar-benar tak sabar ingin mendengarnya. Berdoa. Jawab Aldon dengan mantap. Berdoa? Mora terheran. Ya, kita akan menghadapinya dengan berdoa. Semoga Tuhan selalu mengayomi kita. Bagaimana? Rencanaku hebat. Bukan? Klek. Mora tampak menelan ludah. Kembali POV Ata. Pok, keruut. Suara itu menggema ke seluruh ruangan kamar mandi. Suara aktivitas gue yang lagi memanjakan D3 dek gemoy sambil melihat fotonya si cantik. Setelah lega, gue pun segera mandi. Membersihkan diri. Mengembalikan ketampanan gue yang sempat pudar karena lelahnya mengajar siang tadi. Ting, tong. Suara bel rumah gue berbunyi. Gue pun cepat-cepat mengenakan celana kolor motif SpongeBob kesukaan gue. Juga t-shirt partai yang sayangnya kalah dalam pemilu kemarin. Setelah itu, gue melenggang keluar dari kamar mandi. Gue menuju ke depan. Gue langsung membukakan pintu untuk tamu yang datang. Cantik.
Lirih gue. Ternyata dialah yang datang. Sore Mas Atta. Sapanya. Yuk, Mas. Ikut aku. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan gue. Dia menggeret gue keluar dari rumah. Lo mau ngajak gue kemana? Tanya gue sambil mengikuti langkahnya dia. Belanja. Belanja. Belanja untuk apa? Udah. Enggak usah kebanyakan nanya. Pokoknya Mas Atta nurut aja sama aku. Ikut sama aku. Titahnya. Ia begitu bersemangat. Nih, Mas Atta yang menyetir mobilku. Ucapnya sambil menyerahkan kunci mobilnya ke gue. Gue pun patuh gitu aja. Masuk ke mobilnya dia. Duduk di kursi kemudi. Sedang dia duduk tepat di samping gue. Ayo, Mas. Jalan. Perintahnya. Gue segera menghidupkan mesin mobil. Lalu, mobil yang gue kendarai pun berlahan-lahan melaju melewati jalanan di sore hari ini. Kita mau kemana? Tanya gue di tengah-tengah perjalanan. Ke butik langgananku, Mas. Jawab si cantik. Lo mau beli baju? Bukan aku. Tapi Mas Atta. Kok, gue? Dia malah tersenyum menanggapi pertanyaan gue. Setelah itu dia segera mengarahkan jalan. Karena gue nggak tahu pasti alamat yang dia maksud. Selang beberapa menit kemudian, kami pun akhirnya sampai. Mobil yang gue kemudikan berhenti tepat di depan sebuah butik mewah. Mungkin butik dengan baju-baju yang mahal. Ayo, Mas, turun. Ajak si cantik. Gue hampir membuka pintu mobil. Tetapi kemudian, loh, kok Mas Atta cuma pakai celana kolor doang? Si cantik terkejut dengan penampilan gue. Lo baru nyadar. Lo tadi kan geret gue tanpa lihat-lihat penampilan gue dulu. Timpal gue. Hehehe, iya juga ya. Si cantik pun terkekeh. Tapi nggak apa-apa, lah. Meski pakai celana kolor dan kaos partai, Mas Atta tetap tampan. Kok? Puji dia. Dan seketika udah gue pun menjeprak. Ayo, Mas. Turun. Titahnya lagi. Gue patuh. Kita berdua segera turun dari mobil. Lalu masuk ke dalam butik. Begitu melihat kedatangan kami, beberapa pelayan langsung menyambut dengan ramah. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Ucap salah satu pelayan. Bisakah Mbak tunjukkan jas terbaik di butik ini? Timpal si cantik. Baik, Nona. Mari ikut saya. Titah pelayanan tersebut. Kami pun segera mengikuti langkahnya. Langkah yang rupanya tertuju ke arah ruangan yang dipenuhi oleh berbagai macam jasa-jasa untuk laki-laki. Di deretan inilah jas-jas yang terbaik di butik kami. Nona bisa memilihnya. Kata si pelayan setelah kami sampai di deretan jas-jas yang digantung dengan rapi. Cantik pun segera memilih-milih jas-jas tersebut. Sedang gue iseng melirik bandrol harga di salah satu jas. Biuset. Gue refleks terkejut. Gimana enggak? Jasnya harganya mahal banget. Anjir. Setara dengan gaji gue selama beberapa bulan. Cantik meraih salah satu jas. Ia menempelkan di tubuh gue. Yang ini bagus. Liris si cantik. Ia tampak berbicara sendiri. Tapi coba yang ini juga ah. Dia menempelkan jas lain di tubuh gue. Yang ini juga bagus. Lirihnya lagi. Tapi coba yang ini juga. Dia kembali menempelkan jas yang lainnya juga. Kiah, yang ini juga bagus. Ternyata Mas Atta cocok pakai apapun. Gumamnya. Sebenarnya jas ini buat apa sih? Gue pun akhirnya bertanya. Aku mau ngadain pesta perusahaan, Mas. Aku akan menjalankan rencanaku. Dan aku ingin Mas Atta ikut menyaksikannya juga. Terang si cantik. Terus apa hubungannya aku sedari tadi harus coba jas-jas ini? Tanya gue lagi. Mas Atta harus mengenakan salah satu jas ini ke acara tersebut. Biar penampilannya Mas Atta tuh kelihatan keren. Biar Mas Atta nggak kucel lagi. Biar Mas Atta nggak kelihatan kalau orang miskin. Biar nggak malu-maluin di pesta nanti. Klek. Gue tertegun dengan ucapan si cantik. Asli, gue terhina banget. Kalau menurut Mas Atta mending yang mana? Yang ini, atau yang ini? Dia kembali melekatkan jas di tubuh gue. Tetapi kemudian, set it.
Gue menghempaskannya dengan kasar. Dia pun seketika terkejut dengan tindakan gue. Mas Atta kenapa? Tanyanya. Kalau lo malu dengan penampilan miskin gue, lo nggak perlu ngundang gue ke acara pesta lo itu. Ketus gue. Setelah itu gue melenggang pergi ninggalin dia. Keluar dari butik berdebah ini. Tunggu. Mas. Rupanya si cantik berusaha ngejar gue. Tapi langkah gue sama sekali nggak berhenti. Mas Atta marah ya sama aku? Tanyanya sambil meraih lengan gue. Tapi gue pun menghempaskannya. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud menghina Mas Atta. Aku tuh cuma. Dia berusaha menjelaskan. Tetapi gue nggak mau mendengarkannya. Gue tetap melangkah. Gue menuju ke pinggir jalan. Dan beruntung langsung ada bus yang melaju di hadapan gue. Gue segera menghadangnya. Lalu masuk ke dalam bus tersebut. Gue benar-benar ninggalin si cantik. POV Author. Heks, apa aku udah keterlaluan ya? Liris si cantik sambil menangis terseduh-seduh. Ia menangis karena ditinggalkan Atta begitu saja. Aku benar-benar bodoh. Aku udah menghina dia. Tuturnya. Kali ini ia duduk berjongkok di trotoar jalan. Tak peduli orang-orang yang melihat ke arahnya. Tetapi sesaat kemudian. Udah, nggak usah nangis. Gue nggak ceti pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Kok, kayak suara Mas Atta? Gumam Nadine. Ia kemudian terkejut melihat keberadaan Atta. Astagfirullah. Kamu hodamnya Mas Atta ya? Hodam matamu. Umpat Atta menanggapi ucapan Nadine. Ini gue, Atta. Bukan hodamnya. Jelasnya. Loh, barusan kan Mas Atta udah pergi. Naik bus. Gue turun. Gue balik lagi ke sini. Seketika Nadine tampak mengulum senyum. Lo kenapa? Tanya Atta karena melihat gelagat Nadine tersebut. Aku seneng banget. Mas Atta nggak ceti pergi. Tapi aku udah tahu kok, kalau Mas Atta tuh sebenarnya orangnya nggak tegaan. Makanya Mas Atta kembali ke sini. Hehehe. Ngawur lo, gue tuh balik bukan karena itu. Sahut Atta. Terus karena apa? Gue nggak punya ongkos naik bus. Anjing. Tadi kan lo nyuruh satu ke gue gitu aja. Jadi gue nggak bawa dompet. Bangke. Langsung ke bab selanjutnya.